warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Saya dari kelompok 3 dengan anggota lainnya yaitu Anandita Lestari. Baiklah, untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari subjek pendidikan, tafsir dari Quran Surah Ar-Rahman, Quran Surah An-Najm, dan Quran Surah An-Nahl. Dan untuk Quran Surah Al-Kahfi dan surah lainnya itu akan dijelaskan oleh Anandita Lestari. Untuk kelompok 3 itu menjelaskan pembahasan subjek pendidikan yaitu guru dan pendidik. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian subjek pendidikan yaitu pendidik dan guru. Nah, adapun menurut Sanusi di dalam buku Modal-Modal Pembelajaran yaitu mengembangkan profesionalisme guru karya Rusman yang menyebutkan bahwa subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, perasaan, dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya. Sementara itu, pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia. Oleh karena itu, seorang guru ini dituntut harus memiliki berbagai sifat dan sikap, antara lain, yang pertama adalah seorang guru ini harus manusia pilihan. Yang kedua, seorang guru hendaklah mampu mempersiapkan dirinya sesempurna mungkin. Yang ketiga, seorang guru juga hendaknya tidak pernah tamak dan batil dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, seorang guru hendaknya dapat meyakini Islam sebagai konsep ilahi, di mana dia hidup dengan konsep itu. Dan seorang guru harus memiliki sikap yang terpuji. Penampilan seorang guru hendaklah sopan. Guru juga harus mampu menjadi pemimpin yang solih dan lain sebagainya. Nah, adapun beberapa mengenai tentang pendidik dan guru, kita dapat membedakannya menjadi dua kategori. Yang pertama, pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua. Orang tua ini adalah sebagai pendidik menurut kodrat, karena pendidik pertama dan utama, dan secara kodrat anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan tidak berdaya, dan layanan orang tuanya lah berkembang sehingga anaknya dapat hidup dan berkembang semakin dewasa. Hubungan orang tua dengan anaknya dalam hubungan edukatif mengandung dua unsur dasar. Yang pertama unsur kasih sayang dan unsur kesadaran. Yang selanjutnya adalah pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Guru adalah pendidik kedua setelah orang tua. Mereka tidak bisa disebut secara wajar dan alamiah menjadi pendidik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan guru utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, serta melatih para peserta didik sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya kita masuk ke materi tafsir Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, dan artinya yang pertama, Tuhan yang Maha Pemurah. Arti ayat yang kedua, yang telah mengajarkan Al-Quran. Arti ayat ketiga, dia menciptakan manusia. Dan arti ayat keempat, mengajarnya pandai berbicara. Nah, adapun tafsir ayat dari surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4. Nah, kata alama, alamal Quran. Nah, kata alama itu artinya mengajarkan. Maksudnya adalah memerlukan dua objek kata ya. Kata insan ini yang berarti manusia diisyaratkan oleh ayat berikutnya. Khalaqal insana. Nah, insan artinya manusia. Menurut Tababai menambahkan bahwa jin juga termasuk karena surah ini diajukan kepada manusia dan jin. Dan selanjutnya, adapun maksud dari Quran Surah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran itu dialah yang menciptakan manusia, makhluk yang paling membutuhkan tuntunannya,
sekaligus yang paling berpotensi memanfaatkan tuntunan itu dan mengajarkannya ekspresi, yakni kemampuan menjelaskan apa yang ada dalam benaknya dengan berbagai cara, adalah bercakap dengan baik dan benar. Nah, kata al-insana pada ayat ini juga mencakup semua jenis manusia, sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Nah, kata al-bayan pada mulanya berarti jelas. Kata tersebut di sini dipahami oleh tabat-tabai dalam arti potensi mengungkap, yakni kalam atau ucapan yang dengannya dapat terungkap apa yang terdapat dalam benak. Namun ada lagi yang mengatakan bahwa maksud dari insan adalah seluruh manusia, artinya itu adalah nama bagi jenis. Sementara maksud al-bayan berdasarkan pendapat ini adalah bicara dan paham. Ini termasuk hal yang menjadikan manusia lebih utama dari seluruh makhluk hidup. Nah, adapun nilai pendidikan yang terkandung di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4, kita dapat mengetahui beberapa nilainya, di antaranya yaitu dikatakan bahwa Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada manusia, sehingga manusia tersebut menjadi pandai. Maksudnya, ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada manusia itu bertujuan untuk memberi pedoman kepada manusia agar manusia itu dapat memahami isi serta maknanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tafsir Quran Surah An-Najm ayat 5-6. Adapun terjemahan ayat tersebut yaitu yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Tafsir ayat tersebut dari kata allamahu, diajarkan kepadanya, bukan berarti bahwa wahyu tersebut bersumber dari malaikat Jibril. Seorang yang mengajar tidak mutlak mengajarkan sesuatu yang bersumber dari sang pengajar. Malaikat menerima wahyu dari Allah dengan tugas menyampaikannya secara baik dan benar kepada Nabi SAW. Itulah yang dimaksud dengan pengajaran. Kata mirroh terambil dari kalimat amrortu al-haba, yang berarti melilitkan tali guna menguatkan sesuatu. Kata zumirroh digunakan untuk menggambarkan kekuatan nalar dan tingginya kemampuan seseorang. Al-Biqai memahaminya dalam arti ketegasan dan kekuatan yang luar biasa untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa sedikit pun mengarah kepada tugas selainnya, disertai dengan keikhlasan penuh. Nilai pendidikan berdasarkan penjelasan tersebut dapat menyimpulkan bahwa sebagai subjek pendidikan kita harus yang pertama dapat menjadi model dan teladan bagi murid-murid kelak. Yang kedua, menguasai materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, bersikap sewajarnya seorang guru tanpa ada sesuatu yang menyimpang. Kemudian yang D, tafsir Quran surah An-Nahl ayat 43-44. Terjemahan ayat tersebut yaitu, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Tafsir ayat tersebut yaitu, para ulama menjadikan kata rijal pada ayat ini sebagai alasan untuk menyatakan bahwa semua manusia yang diangkat Allah sebagai Rasul adalah pria dan tidak satupun ada yang wanita. Memang dari segi bahasa, kata rijal yang merupakan bentuk jamak dari kata rajul seringkali dipahami dalam arti lelaki. Namun demikian, terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa kata tersebut tidak selalu dalam arti jenis kelamin lelaki. Ia digunakan untuk menunjukkan manusia yang memiliki keistimewaan atau ketokohan atau ciri tertentu yang membedakan mereka dari yang lain. Kata in, jika pada ayat tersebut yang biasanya digunakan menyangkut sesuatu yang tidak pasti atau diragukan, mengisyaratkan bahwa persoalan yang dipaparkan oleh Nabi SAW dan Al-Quran sudah demikian jelas sehingga diragukan adanya ketidaktahuan. Dan dengan demikian, penolakan yang dilakukan kaum musyrikin itu bukan lahir dari ketidaktahuan, tetapi dari sikap keras kepala. Adapun nilai pendidikan dalam ayat tersebut berdasarkan penjelasan ayatnya
yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 43-44, ada nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa dalam dunia pendidikan kita dituntut untuk berusaha mencari tahu apa yang kita pelajari sehingga kita dapat memahami hal tersebut. Dalam surah ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu atau lebih pintar dari diri kita. Kemudian tafsir Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Terjemahan ayat tersebut, Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Kemudian tafsiran ayat tersebut, dalam pertemuan kedua tokoh ini Musa berkata kepadanya, yakni kepada hamba Allah yang memperoleh ilmu khusus itu, "Bolehkah aku mengikutimu secara bersungguh-sungguh supaya engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari apa, yakni ilmu-ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu untuk menjadikan petunjuk bagiku menuju kebenaran?" Kemudian dia menjawab, "Sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." Yakni peristiwa-peristiwa yang engkau akan alami bersamaku akan membuatmu tidak sabar. Dan yakni padahal bagaimana engkau dapat sabar atas sesuatu yang engkau belum jangkau secara menyeluruh hakikat beritanya. Engkau tidak memiliki pengetahuan batiniah yang cukup tentang apa yang engkau lihat dan alami bersamaku. Bahwa ucapan Nabi Muhammad alaihissalam ini sungguh sangat halus. Beliau tidak menuntut untuk diajar, tetapi permintaannya diajukan dalam bentuk pertanyaan, "Bolehkah aku mengikutimu?" Selanjutnya beliau menamai pengajaran yang diharapkannya itu sebagai ikutan, yakni beliau menjadikan diri beliau sebagai pengikut dan pelajar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menuntut ilmu tidak boleh setengah-setengah, karena jika kita melakukannya dengan setengah hati, maka hasilnya yang kita peroleh pun tidak maksimal. Nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 ini dapat mengambil beberapa nilai pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan bukan hanya dari orang tua, tetapi juga dari orang lain, seperti guru, dosen, teman, dan masyarakat. Seperti dalam Surah Al-Kahfi tersebut yang telah mencontohkan bagaimana Nabi Musa belajar kepada Khidir. Yang kedua, saat berbicara atau berlaku terhadap seorang pendidik haruslah menghormati dan bersikap sopan santun kepadanya. Yang ketiga, menganggap bahwa pendidik lebih tahu daripada diri kita. Yang keempat, belajarlah dengan sungguh-sungguh maka kita akan berhasil. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.